Mau tahu peluang usaha apa saja yang cocok di dekat sekolah? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Di zaman sekarang ini, kita harus dituntut untuk terus kreatif dan inovatif. Anda harus jeli memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jika Anda tinggal di dekat lingkungan sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, maupun SMK, bahkan universitas, ada banyak peluang bisnis yang bisa Anda jalankan. Hal ini tentu saja akan menjadi sumber penghasilan baru bagi Anda. Bagi Anda yang berminat untuk memulai membuka usaha bisnis sendiri, terutama bergerak di bidang yang berhubungan erat dengan lembaga pendidikan, maka video ini cocok bagi Anda. Berikut ini adalah peluang usaha yang berhubungan dengan sekolah yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Peluang usaha yang berhubungan dengan sekolah yang pertama ialah usaha fotokopi dan ATK. Bisnis fotokopi seakan menjadi bisnis yang tak pernah mati. Selama sistem pengarsipan pemerintah dan juga pendidikan masih memanfaatkan kertas sebagai bahan dasarnya, maka peluang usaha yang satu ini akan tetap ada. Tak dapat dipungkiri, usaha jenis ini merupakan salah satu lapangan usaha yang menjanjikan. Asal dikelola dengan sungguh-sungguh dan baik, keuntungan yang akan diperoleh dari bisnis fotokopi ini bahkan mencapai jutaan rupiah dalam satu bulannya. Apalagi bila usaha fotokopi ini dipadukan dengan penjualan alat tulis kantor serta pencetakan dokumen atau foto. Mempunyai lokasi di dekat perkantoran atau pendidikan akan menjadi sebuah keuntungan, apalagi jika berada di dalam lokasi tersebut. Seperti di kampus-kampus, biasanya ada fotokopi yang berada di dalam lingkungan kampus. Namun tidak usah khawatir jika lokasi usaha Anda tidak terlalu dekat dengan perkantoran maupun lembaga pendidikan. Setidaknya berada di jalur berangkat ataupun pulang mereka. Yang berikutnya, usaha pembuatan seragam sekolah. Bisnis konveksi seragam sekolah memang menjadi salah satu usaha yang cukup menguntungkan untuk ditekuni. Bisnis yang satu ini dikira orang perkembangannya sangat lamban, namun keuntungan yang didapatkan sebenarnya malah besar. Memang terlihat kurang menjanjikan, sebab hanya membuat dan memasarkan produk seragam sekolah saja. Akan tetapi, di satu sisi lain, usaha konveksi pembuatan seragam ini berpeluang berkembang pesat. Seragam sekolah sendiri merupakan sebuah pakaian yang dipakai oleh siswa dan siswi ketika menempuh pendidikan di sekolah. Selain dipakai untuk identitas dari sebuah sekolah, seragam ini juga akan membedakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Lakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah di sekitar usaha Anda. Katakanlah dalam radius 5 hingga 10 km, mayoritas sekolah mulai dari TK hingga SMA bekerja sama dalam pembuatan seragamnya di toko Anda. Berikan kualitas terbaik yang bisa Anda berikan, sehingga klien akan percaya dan berlangganan pada Anda. Usahakan juga untuk selalu tepat waktu dalam pekerjaannya, karena ada banyak pengalaman saya pribadi ketika berurusan dengan konveksi. Pada awalnya menyanggupi untuk tanggal sekian selesai, namun ketika mendekati hari H, justru malah minta tenggang waktu. Yang berikutnya, usaha percetakan. Serupa dengan bisnis lainnya, usaha percetakan pun memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya ialah pangsa pasar usaha percetakan yang sangat luas. Banyak orang yang membutuhkan jasa cetak mulai dari dokumen, foto, undangan, poster, banner, hingga kalender. Bahkan di waktu tertentu misalnya seperti kenaikan kelas, jasa cetak foto dan dokumen banyak dibutuhkan. Tak heran di waktu ini omset meningkat pesat hingga 2 kali lipat dari hari biasanya. Sebagaimana Anda ketahui, banyak orang yang kerap memanfaatkan musim untuk meraup keuntungan. Setelah musim berganti, usaha pun selesai. Namun usaha percetakan bukanlah bisnis yang dipengaruhi musim. Usaha ini dapat dijalankan selama setahun penuh. Inilah keunggulan lainnya dari usaha ini. Tak hanya itu saja, usaha percetakan pun tergolong bisnis yang tidak mudah basi. Dengan kata lain, bisnis ini selalu dibutuhkan dan tidak dibatasi waktu. Anda pun tidak akan merugi karena bahan baku yang digunakan memiliki masa yang panjang. Latihlah skill editing Anda, baik itu menggunakan aplikasi Photoshop atau Corel. Dua aplikasi dasar inilah yang akan sangat membantu Anda. Jikapun Anda tidak bisa, kolaborasi dengan saudara atau teman yang memang memiliki kemampuan handal di bidang ini. Yang berikutnya, usaha les privat. Bisnis les privat merupakan salah satu jenis usaha dalam bidang jasa pendidikan dengan modal usaha minim namun menguntungkan. Tingkat persaingan usaha les privat memang cukup tinggi. Meski begitu, prospek usaha jasa les privat menjanjikan sekali. Usaha ini bakal berkembang dikarenakan pangsa pasar sangat luas. Sekarang ini seorang siswa tak cukup hanya belajar di sekolah. Demi mendapat prestasi yang lebih baik, maka dari itu ia harus mengikuti les tambahan
untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam satu mata pelajaran dengan cepat, efektif, dan efisien. Anda bisa membuka les privat sesuai dengan kemampuan Anda. Misalkan les bahasa asing, matematika, komputer, atau les lainnya yang peminatnya tinggi di daerah Anda. Selain itu, jika memungkinkan, Anda bisa membuka les untuk beberapa mata pelajaran sekaligus. Berikan pelayanan maksimal, entah itu dari tempat yang nyaman untuk belajar, jumlah kelompok belajar yang tidak terlalu besar, penyampaian materi yang mudah dipahami, hingga memberikan rumus cepat atau metode belajar yang lebih efektif dari sekolah dan lembaga les privat lainnya. Yang berikutnya, usaha kantin atau warung makan. Usaha jualan makanan di kantin sekolah merupakan peluang usaha yang cukup menjanjikan dengan target anak-anak sekolah yang memang hobi jajan. Tentunya untuk membuka usaha di kantin sekolah berbeda dengan membuka usaha makanan biasa. Makanan yang dijual bukan hanya enak, namun juga murah, membuat kenyang dan bergizi. Karena tak sedikit yang membuka usaha kantin sekolah, justru makanan yang disajikan tidak sehat. Alhasil mereka menjadi terjangkit penyakit. Hal inilah yang harus Anda hindari. Beda jenjang sekolah, beda pula jenis makanan yang akan kita jual nantinya. Sebab tentu ada perbedaan selera antara makanan dan jajanan untuk anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas. Pertimbangan pula dari kalangan mana saja mayoritas murid sekolah tersebut. Apabila sekolah tersebut mayoritas muridnya dari kalangan menengah ke atas, nantinya Anda bisa memilih jenis makanan dan mematok harga yang sesuai. Namun apabila sebaliknya, maka Anda harus menyediakan menu yang memang terjangkau oleh konsumen Anda. Yang berikutnya, usaha kos-kosan. Memiliki bisnis kos-kosan sangatlah menjanjikan. Walaupun bermodal besar, tapi penghasilannya akan cepat berputar. Apalagi jika di daerah sekolah tingkat menengah, perkantoran, ataupun universitas. Biasanya orang-orang cenderung memilih kos yang dekat dengan tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Perhitungan mereka akan lebih menghemat waktu tempuh ke dan dari tempat kerja atau sekolah. Bila tempat kos berada di lokasi strategis, maka kos Anda memiliki kemungkinan besar untuk terus terisi bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Sederhananya, selama rumah kos tetap berdiri dan selama banyak penghuninya, maka rumah Anda akan terus mendapatkan penghasilan tetap. Selain itu, harga sewa kos juga cenderung naik dari tahun ke tahun. Apabila jika kosan Anda mempunyai fasilitas lebih lengkap dari pesaing Anda. Selain mendapatkan penghasilan tetap dari menyewakan kamar, Anda juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan membuka jasa laundry untuk para penyewa kamar kos dan sekitarnya. Tentu ini akan sangat menguntungkan. Yang terakhir, usaha travel. Seperti yang kita ketahui bersama, di sekolah mulai dari TK hingga SMA, biasanya ada kegiatan tahunan yaitu study tour, field trip, atau apapun lah istilahnya. Momen inilah yang harus bisa Anda manfaatkan. Karena sekali travel Anda memberikan kesan baik pada sekolah, biasanya di kegiatan study tour selanjutnya juga akan diprioritaskan kembali menggunakan jasa Anda. Bisnis travel merupakan bisnis yang kemungkinan kerugiannya kecil karena menerima pembayaran di depan. Selain itu, usaha ini juga memberikan keuntungan lainnya yaitu bertambahnya koneksi Anda. Koneksi yang dimaksud ialah dengan pengusaha yang berhubungan dengan usaha travel seperti pengusaha bis, objek wisata, hotel, restoran hingga konveksi dan percetakan. Sediakan paket wisata yang pada umumnya menjadi tujuan wisata. Lalu kemudian tambahkan beberapa objek baru yang bisa meninggalkan kesan tersendiri bagi klien Anda. Jadi kesan bahwa travel Anda selalu up to date dengan informasi objek-objek wisata terbaru. Selain itu, berikan juga kemudahan bagi klien Anda untuk memesan kaos, banner, dan foto bersama di dalam paket tour travel yang Anda tawarkan. Sehingga klien tidak perlu repot lagi mencari konveksi, membuat banner, dan mencetak foto kenangan. Itulah beberapa peluang usaha yang berhubungan dengan sekolah. Jika Anda mempunyai ide tentang peluang usaha yang berhubungan dengan sekolah namun tidak saya sebutkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Semangat mencoba dan semoga sukses.